Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan terus belajar bagaimana menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang excellent panjang bulan Agustus nanti. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu adalah calon penghuni Yerusalem baru. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu nanti akan jadi petinggi-petinggi di Kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu harus punya etos kerja, punya kemampuan kerja yang luar biasa di atas rata-rata, karena Bapak Ibu akan menjadi seorang pemimpin. Itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang yang excellent. Bagaimana hidup Bapak Ibu dan saya bisa menjadi excellent. Nah biasanya semua orang pasti pengen jadi sukses. Ada yang di sini nggak pengen jadi sukses? Pengen jadi sukses. Kenapa sukses? Karena sukses itu nggak hanya bicara tentang kekayaan, tapi juga bicara tentang core. Betul nggak Bapak Ibu? Ada pengaruh gitu ya. Kalau Bapak Ibu jadi atasan itu, Bapak Ibu tinggal suruh-suruh orang lain mengerjakan sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu dipuji orang, Bapak Ibu menikmati semuanya itu. Pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa meraih apa yang Bapak Ibu lakukan? Cari koneksi. Kalau sekarang kita cari koneksi gitu ya. Cari ordal gitu ya, orang dalam gitu ya. Atau hoki gitu, hoki gitu. Bapak Ibu kalau koneksi nggak punya, hoki nggak punya, bagaimana? Berarti itu hidup yang paling menderita sedunia. Ada nggak Bapak Ibu yang nggak pernah hoki? Nggak ada yang hoki. Berarti kita semua nggak ada yang hoki. Atau Bapak Ibu punya kenalan orang dalam gitu ya, wah pakai koneksi sana koneksi sini. Oke. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan bilang begini, yuk kita buka Pengkhotbah 9:10. Sebelum kita mulai, ada firman Tuhan yang berkata begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dilakukan, lakukanlah itu kalau diperhatikan bosmu. Betul begitu? Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dilakukan, lakukanlah itu sekuat tenagamu jika ada bosmu. Begitu nggak Bapak Ibu? Enggak? Iya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang mana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu sekarang bekerja seperti ini atau bekerja seperti ini? Nah, ini ada 2 orang nih Bapak Ibu. Yang satu bekerja begini. Bekerja itu saya sedang memotong batu keras demi upah harian. Jadi dia bersungut-sungut, wah ada batu sialan, maaf. Ada batu yang harus saya pahat, saya kerja ini, wah berkeringat begini nih, wah ini gara-gara begini saya. Kenapa? Karena ini memenuhi kehidupan saya. Kalau nggak begini saya nggak hidup. Atau yang begini Bapak Ibu. Saya sedang membangun katedral megah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu pilih yang mana? Wah pasti main dari nomor, saya nomor 2 Pak, saya nomor 2, nggak usah ngaku, saya tahu pasti begini. Tapi Bapak Ibu capek nggak sih kalau nggak diliatin bos Bapak Ibu? Udah kerja keras, gaji naik. Bapak Ibu komplain nggak? Ulang. Bapak Ibu kerja keras, uang bosnya nggak lihat, gitu kan, malah temen yang naik. Bapak Ibu komplain nggak? Jadi waktu begitu, udahlah, begini saja cukup nggak Bapak Ibu? Udahlah, jadi yang biasa-biasa saja. Yang penting tidak tetap. Udahlah, jangan. Lo kerja keras juga nggak ada efeknya kok. Gaji nggak naik, posisi juga nggak naik. Udahlah, yang penting aman. Gitu ya, mediocre gitu ya. Aman, tengah-tengah saja, nggak usah menonjol, nggak usah apa. Jadi Bapak Ibu pernah merasakan pagi hari berkata begini, ya kerja lagi. Betul Bapak Ibu? Salah berarti. Begitu saya tidak sebut bahkan Bapak Ibu waktu hari Senin buka mata subuh saya kerja gitu. Begitu atau buka mata ya kerja lagi. Bapak Ibu milih yang mana nih? Iya kerja lagi atau saya mau kerja lagi. Beda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu
Kenapa sih Bapak Ibu anak raja bukan? Anak raja. Raja itu kaya nggak? Kaya. Tuhan bilang gini, kalau kamu minta diberi, gitu kan? Kenapa Bapak Ibu nggak minta saja diberi kalau saya kerja? Karena anak raja. Nggak begitu kan? Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kenapa ya Tuhan? Saya kerja keras begini, capek, nggak dapat apa-apa. Nah Bapak Ibu, ada satu hal beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan ini, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Mari kita buka Amsal pasal 22, satu ayat saja Bapak Ibu. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang. Tuhan bilang begini, kalau Bapak Ibu punya kehidupan yang cakap, maka Bapak Ibu akan berdiri di depan raja-raja, bukan di depan orang hina. Ini yang berkata Tuhan. Jadi, apa yang bagus Bapak Ibu lakukan dan saya lakukan? Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah proses. Bapak Ibu akan diproses dan kemudian Bapak Ibu hasil akan sesuatu yang dihasilkan karena Bapak Ibu punya standar yang luar biasa. Kita akan mulai yang pertama. Cakap itu Bapak Ibu, kata cakap ini bukan tampan. Cakap ini bahasa aslinya mahir. Saya juga baru tahu, ternyata mahir itu bahasa Ibrani. Jadi mahir itu bahasa Ibrani. Mahir itu bukan sesuatu yang Bapak Ibu terima, dikasih gitar langsung, nggak usah lihat langsung bisa membunyikan. Ya bisa membunyikan, ya saya juga bisa membunyikan Bapak Ibu, tapi bunyinya nggak karu-karuan ya minta maaf. Tapi bisa memainkan tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa memainkan gitar tanpa latihan. Betul Bapak Ibu? Saya ingat sekali ketika saya mau belajar main bass, teman saya bilang ini, kamu beli bass yang jelek dulu. Kenapa? Supaya senangnya jauh-jauh keras, jadi sampai berdarah-darah dulu tanganmu. Nanti kalau sudah berdarah-darah, sudah kapalan, udah baru beli bass yang bagus. Terus saya mau Bapak Ibu sampai berdarah-darah. Saya ingat sekali kok maunya saya. Kenapa? Karena saya mau mahir. Walaupun sampai sekarang nggak mahir-mahir. Jadi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu punya bakat, terus ditambah disiplin, ketekunan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mahir. Jadi kata orang cakap itu bukan orang yang tidak pernah ngapa-ngapain, sudah diberi Tuhan anugerah, wah dia enak Pak. Dia nggak ngapa-ngapain karena dia udah pinter Pak. Bapak Ibu, anak-anak muda ada yang pernah begitu nggak? Kalian pernah nggak punya teman yang begitu? Ada anak muda yang punya teman begitu, yang tidur di kelas, tapi begitu kan bangun gitu langsung nilai 100. Ada? Ada. Saya pernah punya teman begitu. Saya udah seharian belajar sampai sekolah, teman saya bilang gini, kamu belajar apa ya? PPKN. Mau ulangan ya? Ulangan. Banyak di mana? Dari sini saya bilang, wah saya nggak punya catatan, pinjam punyamu ya. Saya kasih pinjam, saya belajar semalaman. Dia baca nih, 10 menit. Oh udah tahu. Saya gitu kan. Udah tahu. Udah. Dia dapat 80, saya dapat 70. Saya bilang begini, itu kan nggak ada, saya kerja keras tapi dia dapat. Tetapi Bapak Ibu, jangan hanya lihat dalam satu skala kecil saja seperti ini. Bakat kalau tidak diasah, tidak akan menghasilkan sesuatu. Setelah saya jadi guru, saya tahu Bapak Ibu, di sekolah itu ada 2 orang, ada 2 jenis murid. Ada yang cerdas, ada yang pintar. Dan Tuhan itu adil. Cerdas itu yang seperti teman saya itu tidur, buka mata langsung bisa mengerjakan. Tapi orang cerdas itu biasanya malas. Karena dia cerdas jadi dia malas. Tapi kalau orang pintar itu biasanya rajin. Kenapa? Karena dia pas-pasan tetapi karena dia rajin. Dia jadi pintar. Dan biasanya menang siapa? Menang orang pintar. Kenapa? Karena dia konsisten. Konsisten begitu. Jadi hari ini Tuhan berkata begini, kamu dan saya harus
melatih apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Anak-anak muda harus dilatih, harus berlatih gitu ya. Jadi kalau ada yang berlatih main gitar, main drum, main piano, berlatih matematika, fisika, kimia, biologi, sosiologi, apapun itu dilatih. Karena saya guru fisika Bapak Ibu. Kemarin saya ngajar lagi fisika di kelas 10. Terus saya tanya, siapa yang nggak suka fisika? Suka tangan semua. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih lah Bapak Ibu. Ngajar di tempat yang nggak suka. Saya tanya, kenapa kamu nggak suka fisika? Banyak rumusnya, gitu kan. Terus yang suruh ngapalin siapa? Nah kalau nggak dihafalin, nggak bisa dong. Saya bilang, tenang. Kalau di tempat saya, di kelas saya, gue ini buat promosi. Kalian ulangan boleh buka rumus. Yang benar Pak, benar boleh buka rumus. Yang benar Pak, benar boleh buka rumus. Wah pasti soalnya susah. Bapak Ibu, saya bilang sama mereka begini, kenapa sih rumus harus dihafalin? Bagaimana mengerti? Bapak Ibu pernah ke mall? Bapak Ibu pernah ke mall ya? Pernah ya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada Kentucky Fried Chicken yang Bapak Ibu cari, Bapak Ibu hafalin nggak? Bapak Ibu hafalin nggak? Enggak kan? Oh, KFC sebelahnya, McD sebelahnya ini, besok lagi KFC sebelahnya ini. Dia hafalin nggak? Kenapa bisa hafal? Nah, kenapa kok Bapak Ibu kan memecahkan nggak bisa hafal? Tapi kenapa di McD? Langsung tahu. Masuk mall pertama, nyasar dulu pertama. Masuk mall kedua, Bapak Ibu nyasar nggak? Kenapa enggak? Udah tahu betul, good. Berarti bukan hafal kan? Tapi apa Bapak Ibu? Tahu. Kalau Alkitab? Wah, saya hafal Pak, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu pasti ada. Bagaimana Bapak Ibu tahu menjalani ya? Bapak Ibu kan nggak pernah ya. Bapak Ibu lihat direktori, minta direktori sebelum ke mall itu Bapak Ibu minta buku panduan ke mall gitu kan, terus dia tenannya di mana sudah paling enggak kan, enggak begitu kan, tapi apa ke sana terus nyari-nyari begitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu belajar kita kan begini, begitu nggak? Betul nggak? Betul kan? Kenapa? Karena cuma begini ya. Tapi coba begini misalnya begini, berilah maka kamu beri, Bapak Ibu beri. Oh, ternyata beri itu nggak bisa habis ya. Bapak Ibu beri lagi nggak? Beri lagi kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu punya pengalaman kan? Bapak Ibu tahu kan? Tampar pipi kanan beri. Wah kalau itu janganlah Pak. Yang lainnya adalah Pak. Yang diberat-berati lah Pak. Gitu kan. Tapi Bapak Ibu dilakukan. Ketika Bapak Ibu melakukan, apa yang Bapak Ibu dapat? Pengalaman. Dan itu membuat Bapak Ibu tahu kan? Kalau Bapak Ibu tahu, mahir nggak? Mahir dong. Kalau mahir bagaimana Bapak Ibu? Tapi Pak, saya nggak bisa mahir Pak. Yuk kita buka. Keluaran. Saya mau kenalin Bapak Ibu dengan seorang. Wah. Keluaran 31 ayat 3. Saya mau kenalin seorang yang luar biasa. Sudah? Keluaran 31. 1, 2, 3. Oke, itu ada seorang namanya Besaleel. Besaleel itu menurut buku yang saya baca, dia orang pertama yang kepenuhan roh. Bukan bahasa roh Bapak Ibu. Tapi dia dipenuhi roh, pengertian, keahlian, hikmah. Wah. Hari ini setelah minggu kita bicara tentang hikmah ya. Hikmat. Jadi kita hikmat atau hikmah itu kalau diartikan secara literal artinya skill. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya
Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya mau pinter, mau punya hikmat, minta siapa? Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu anak-anak, saya ingat sekali sejak kecil Bapak saya bilang begini berdoanya, Tuhan beri saya pintar. Itu yang saya kerjakan. Saya cuma berdoa begini, Tuhan beri saya pintar. Tuhan beri saya pintar. Jadi ajari anak-anak Bapak Ibu untuk berdoa sama. Tuhan beri anak saya pintar. Jadi kalau punya pengetahuan itu, ada Roh Kudus Tuhan, Dia memampukan anak-anak kita atau Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu arsitek buat Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu dan saya akan dimampukan Tuhan menjadi mahir, akan dimampukan Tuhan untuk menjadi orang yang paling hebat di antara semua orang. Ada buktinya? Ada. Siapa Bapak Ibu masih ingat? Yusuf. Ada buktinya lagi? Daniel. Ketika dia takut akan Tuhan, ketika dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberi hikmat kepada dia dan dia bisa melakukan banyak perkara yang luar biasa. Oh, berarti nggak perlu belajar ya Pak? Itu tadi, mahir itu harus apa? Harus dilatih Bapak Ibu. Nah ini, makanya begini. Jadi, yang pertama dipelajari, kemudian dijalankan, terus dievaluasi. Terus kemudian harus apa? Ulang lagi. Jadi ada upscaling dan rescaling. Apa itu upscaling dan rescaling Bapak Ibu? Upscaling itu berarti Bapak Ibu meningkatkan kemampuan, gitu kan? Tapi di atas lagi masih ada. Jadi harus rescaling lagi ya berarti kan? Oh kurang begini, oh oke, nggak apa-apa. Jangan terus berkata begini. Saya udah bisa, ya cuma begini, ya mentoknya begini. Udah saya nggak bisa. Bapak Ibu, jujur ya Bapak Ibu. Kalau saya punya kesempatan, saya masih mau sekolah lagi karena buat saya masih bodoh gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau diantar Bapak Ibu mungkin saya yang paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Karena sekolah saya paling banyak. Berarti saya nggak pinter-pinter kan? Kalau sekolahnya sedikit berarti Bapak Ibu pinter kan? Loh kalau sudah pinter kan nggak perlu sekolah kan? Jadi kalau ada gelarnya dokternya 10, berarti buruk banget ya. Masternya 5, itu berarti buruk banget berarti dia. Kalau dia belajar berarti nggak selesai belajarnya itu Bapak Ibu. Tapi kalau S1 sudah selesai, berarti pinter. Sudah selesai. Sudah cukup. Wah tapi saya tetap belajar. Enggak apa-apa Bapak Ibu, nggak harus formal, informal Bapak Ibu tetap belajar. Upscaling ya Bapak Ibu selalu begitu terus sampai Bapak Ibu jadi mahir. Kenapa? Karena Bapak Ibu penghuni kerajaan surga. Yang kedua lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah upscaling mahir, janji Tuhan bagaimana? Bapak Ibu akan berdiri di mana? Di hadapan siapa? Raja. Itu janji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melakukan segala pekerjaan dengan baik, Bapak Ibu mahir, Bapak Ibu melakukan dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan, Bapak Ibu akan berdiri di hadapan raja-raja. Jadi kalau begitu apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu melakukan segala sesuatu itu bukan karena mau dilihat orang, bukan mau naik jabatan, bukan karena mau naik gaji, tetapi karena mau expert, karena mau excellent. Saya mau unggul, saya mau luar biasa. Hidup saya mau dipakai Tuhan, saya harus luar biasa. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, bukan itu masalahnya, tetapi Bapak Ibu harus mahir. Kalau Bapak Ibu mahir, nggak perlu kartu nama Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu dicari orang, cari orang. Tapi bukan karena menipu, karena saking mahirnya menipu ya Bapak Ibu dicari orang. Saya dicari orang Pak. Nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dicari orang karena Bapak Ibu punya skill yang luar biasa. Karena Bapak Ibu mengasah diri Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tahu bahwa hidup ini adalah untuk yang untuk Tuhan dan Bapak Ibu melakukannya itu excellent, maka Bapak Ibu akan berdiri di hadapan raja-raja. Kata di hadapan raja-raja itu artinya Bapak Ibu akan dipercaya kepercayaan yang hebat.
Bapak Ibu akan diberi tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu akan punya kedudukan yang hebat. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya mahir, excellent. Nanti Bapak Ibu lihat kisahnya di sini. Lihat, Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi budak. Dia komplain nggak sama Tuhan? Enggak. Di tempat budak, apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan semuanya excellent. Terus bosnya bilang gini, wah ini keren. Naik dia, paling tinggi jabatannya di situ. Excellent ya. Tapi kemudian difitnah tante Potifar. Dia dimasukin di penjara. Dia komplain nggak sama Tuhan? Kenapa nggak komplain sama Tuhan? Karena dia tahu ada Tuhan di sana. Dan dia melakukan di penjara, dia excellent nggak? Excellent. Di penjara dia lakukan excellent. Dia di penjara menjadi orang yang paling baik di penjara. Dipercaya sama kepala penjara. Tapi satu hari dia berdiri di depan. Excellent itu bukan karena Bapak Ibu mau dapat naik jabatan. Excellent itu karena Bapak Ibu anak raja. Bapak Ibu melakukan pekerjaan itu karena Bapak Ibu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Bapak Ibu adalah orang yang terbaik. Jadi saya mau nanti kita ketemu di surga. Tuhan bilang kalian semua orang-orang yang selesai. Semuanya saya berharap Bapak Ibu akan excellent dan kita akan ketemu di surga dan Tuhan berkata keren kalian semua. Bapak Ibu ingat Stefanus kan? Di Raja Batu. Tetapi Tuhan berdiri di depan pintu. Bapak Ibu kalau pulang terus disambut Tuhan lagi, kira-kira gimana Bapak Ibu? Senang nggak Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu pulang terus nggak ada yang nyambut, kira-kira sedih nggak Bapak Ibu? Itu kalau Bapak Ibu pulang ke surga, kira-kira gimana? Tuhan lagi sibuk dengan yang lain atau akan tungguin Bapak Ibu? Tungguin Bapak Ibu ya. Buat yang excellent, oke? Buat yang excellent. Jadi hari ini latihan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu excellent, karena Bapak Ibu orang yang luar biasa, ditunjukkan mau naik gaji nggak naik gaji, Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu excellent. Nah, kalau Bapak Ibu nggak excellent, kenapa? Karena Bapak Ibu punya standar nih. Ayat yang berikutnya dia berkata tidak di hadapan orang hina, betul nggak? Hina itu bahasa Ibrani-nya gelap, sama-sama nggak jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hari ini hidup Bapak Ibu jelas nggak? Bapak Ibu mau kemana? Ke Yerusalem baru kan? Jelas kan? Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan? Jelas kan? Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu excellent. Jadi Bapak Ibu jangan, ya Pak biasa-biasa aja lah Pak. Bos saya begitu kok Pak. Saya kerja keras juga nggak ada efeknya kok Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu emas jangan jadi batu. Emas ya tetap emas dimanapun, tetap di mana saja Bapak Ibu tetap emas. Mau dipakai orang, mau nggak dipakai orang, itu contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya perhiasan, Ibu-ibu punya perhiasan kan? Satu atau dua? Tapi yang dipakai satu kan? Bapak Ibu punya 10 perhiasan, yang dipakai 10-10-nya. Coba sekarang kita coba bayangkan. Sekarang coba bayangkan. Seandainya Bapak Ibu dan saya itu perhiasan. Terus yang dipakai Tuhan cuma satu, yang lainnya nongkrong begitu. Apakah terus dibilang begini, wah saya nggak dipakai Tuhan, jadi batu aja lah. Begitu nggak? Nanti tetap jadi emas. Tetap jadi emas. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang dilihat orang atau nggak dilihat orang, Bapak Ibu tetap emas atau jadi batu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi emas, jadi kita dipungut orang, oh ini tetap emas, begitu kan? Jadi Bapak Ibu punya standarnya emas, gitu. Standarnya tetap sama, dilihat orang nggak dilihat orang, saya tetap emas. Nah, ada yang mau begini nggak Bapak Ibu? Kasih ekstra 1 mil. Kalau ada orang yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalan dengan dia
Kalau ada orang yang minta bajumu, berikan juga. Ada yang mau? Jadi kalau bosmu minta A, kasih apa? A plus. Kalau bosmu minta, jadi misalnya begini, besok bisa buatin saya ini enggak? Bisa Pak? Pak saya udah buatin ini, saya begini, saya mau begini, sampai bosmu bilang, kan saya cuma minta satu, kamu buat semua, begini. Bapak Ibu akan berdiri di depan raja-raja enggak? Karena Bapak Ibu adalah orang excellent. Bapak Ibu punya standar A plus. Wah, janganlah Pak, bisa ya Pak. Saya cuma digaji kecil. Saya mau cerita. Saya orangnya serakah. Kalau bisa saya kerjakan semua ini gara-gara orang tua saya, jadi Bapak Ibu, apalagi ibu saya. Ibu saya selalu bilang begini, kamu harus bisa melakukan semuanya. Semuanya. Jadi saya berusaha untuk bisa melakukan semuanya. Semuanya saya bisa lakukan. Jadi satu ketika saya bekerja di buat tempat, saya tanya, kamu bisa begini nggak? Bisa, kamu bisa begini? Bisa, saya kerjakan. Pada sebenarnya saya nggak bisa Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar gitu kan. Jadi ingat sekali ketika saya masuk SPTB pertama, terus atasan saya bilang begini, kamu bisa lan nggak? Bisa. Belajar lan itu apa? Oh belajar begini, tak aman pun bisa Bapak Ibu. Jadi Tuhan, gara-gara itu saya bisa dapat pekerjaan. Ngerimping begitu, wah ini Bapak-Bapak ya, ngerimping motong-motong begini. Potong-potong begini, satu titik itu 75.000 jam begini. Saya pernah dapat itu 500 komputer. Lumayan. Ini gara-gara saya belajar lah. Kemudian bisa website nggak? Bisa. Saya belajar CSS itu apa? Wah, dulu ada yang namanya link saya lupa. Lewat backgroundnya di mana, ngaturnya di mana. Tahu nggak Bapak Ibu? Sudah jadi. Atasannya bilang tidak jadi. Bapak Ibu bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Udah setengah mati, ini nggak jadi. Saya mau marah, begini nggak apa-apa. Saya dapat ilmu. Ya udah mau apa lagi? Semuanya saya kerjakan plus. Tetapi hanya sebab Bapak Ibu gaji saya nggak naik. Waduh, itu saya nggak naik gitu. Apa saya komplain ke atasan? Enggak. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Saya nggak komplain ke atasan. Saya cari pekerjaan lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi saya lamar pekerjaan di tempat lain. Dan saya dipanggil Bapak Ibu. Tapi di SCT itu adalah panggilan saya. Karena saya gajinya nggak naik, saya akan pindah ke tempat lain. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, kalau nanti ada perubahan di SCT ini, saya akan tetap di SCT. Kalau saya di SCT ini tidak ada perubahan, Tuhan pasti akan pindahkan saya ke tempat di mana saya dipanggil. Wawancara Bapak Ibu selesai, saya pikir wah berarti kemungkinan saya akan bisa. Bapak Ibu setelah wawancara itu ternyata saya juga dipanggil di SCT, dipanggil atasan saya dan mereka itu begini, gajimu naik 100%, 100%, 2 kali lipat. Saya bilang begini, oh oke. Tuhan tahu apa yang sudah saya kerjakan. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu jangan pernah lihat atasan Bapak Ibu. Jangan pernah berharap sama dia. Tapi Bapak Ibu berkata kepada Tuhan, Bapak Ibu punya standar A+. Bapak Ibu excellent. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu. Tidak ada spiritualitas dan tidak ada profesionalisme. Tidak ada, oh besok kerja Pak, sekarang saya ke ibadah Pak. Tidak. Semua hari dalam hidup Bapak Ibu adalah apa Bapak Ibu? Ibadah. Kalau hari ini ibadah, besok ibadah nggak Bapak Ibu? Ibadah. Besoknya ibadah nggak? Ibadah. Sepanjang ini Bapak Ibu adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu, kalau di kantor Bapak Ibu ada CCTV-nya? Ada nggak? Ada nggak?
Jadi kalau Bapak Ibu mau tidur kan lihat CCTV kan? Wah, ada CCTV nggak jadi tidur kan? Kalau nggak ada CCTV-nya Bapak Ibu berani tidur nggak? Berani. Kenapa nggak ada CCTV-nya nggak ada yang tahu? Bapak Ibu ingat, ada CCTV Tuhan yang 24 jam melihatin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu bekerja, ada Tuhan dan pekerjaan itu buat Tuhan. Ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat untuk Tuhan dan buat. Mau Bapak Ibu? Apapun yang kamu perbuat, perbuatan dengan segenap hatimu, seperti buat siapa? Bapak Ibu, kalau nggak ditolong Tuhan marah kan? Oh nggak boleh begitu ya Bapak Ibu ya. Lakukan semuanya buat Tuhan. Naik gaji atau nggak naik gaji, dipromosikan atau tidak dipromosikan, Bapak Ibu dapat reward atau nggak dapat reward, lakukan karena Bapak Ibu excellent. Nah, saya tahu besok Senin ya Bapak Ibu ya. Waduh Pak, laporan saya belum kelar ya Pak. Aduh Pak, besok saya harus ngadepin anak buah saya yang, waduh Pak, nyebelin banget Pak. Ya kita ubah mindset kita. Mindsetnya apa Bapak Ibu? Bos bank yang tinggi Bapak Ibu sudah menyediakan Yerusalem buat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan jadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu ingat seorang namanya Daniel, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa nama saya namanya Daniel. Di tempat yang minggu depan kita akan belajar tentang Daniel. Oh, bukan, 2 minggu lagi kita akan belajar. Karena besok kita akan ada ibadah pengucapan syukur ulang tahun yang ke-11. Bapak Ibu, Daniel itu orang asing, tapi ganti pemimpin, ganti raja, kedudukan dia nggak berubah. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia layani, siapa yang dia sembah, siapa yang dia lakukan. Dan jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar. Walaupun sudah rambutnya putih, jangan pernah berhenti belajar. Belajar. Upskilling terus Bapak Ibu sampai Bapak Ibu mahir. Dan berikan lebih. Maka Bapak Ibu akan berdiri di hadapan Raja. Bapak Ibu adalah orang yang mahir. Bapak Ibu berdiri di hadapan Raja. Mari jadi orang yang